Maka memang pemerintah ini mengizinkan mudik. Iya Kak, Susah, karena Mas. mencapai dari Semarang ke Blora itu sampai 5 jaman. 5 jaman ya. Jadi itu sudah ke Cirebon pulang pergi. Hanya pikiran kita tentang masalah armada. Memang begini. Sebentar lagi akan lebaran nih, aduh seneng banget ya. Gimana untuk persiapannya, dan kayaknya bentar lagi akan marak nih mudik, kayaknya lebih ramai daripada tahun kemarin, karena tahun kemarin kan 2 tahun nggak boleh ya, dan untuk tahun ini sudah diperbolehkan mudik tapi dengan berbagai syarat begitu ya. Nah teman setia, biar mudik aman, nyaman, lancar, tentu saja didukung dengan infrastruktur yang aman juga. Nah seperti apa untuk persiapannya? Sudah di Suara Salatiga FM ada anggota Komisi DPRD Jawa Tengah. Yang pertama ada Ibu Haja Ida Nurul Farida MPD, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Randu. Waalaikumsalam Sehat ya, Mas, warahmatullahi ya? wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Ya alhamdulillah Ibu, selamat datang di Suara Salatiga Ibu. Iya, terima Beberapa kasih. minggu kemarin berjumpa ya Bu ya, Iya. di lapangan ya. Sekarang di studio. Iya, sekarang berjumpa di studio ya. Terus ada juga Ibu Diah Kartika Permanasari, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Selamat datang Ibu di Suara Salatiga FM. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum Mas Randu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan pertama kali sama Iya Randu betul, ya Bu ya. baru pertama kali ini. Biasanya dengan mbak-mbak terus. Dengan Mbak terus ini dengan mas-mas ya. Oke, dan untuk tahun ini sudah diperbolehkan untuk mudik ya Bu ya. Iya. Oke, tapi dengan berbagai macam syarat tentu saja ya. Dan juga sebenarnya syaratnya itu apa saja sih? Kita boleh mudik gitu. Hah? Ya. Hah? Untuk persyaratan kita mudik itu sebenarnya gitu ya. Mungkin sudah vaksin atau apa gitu ya. Oh ya, ya, terima kasih Mas Randu. Untuk kabar diperbolehkannya mudik ini kan merupakan yang mengembirakan. Benar, mengembirakan sekali. Untuk seluruh Indonesia, Pak. Iya. Masyarakat seluruh Indonesia. Tapi kan nggak semuanya boleh mudik, tapi ada syaratnya Iya gitu ya. betul. Karena ini kan sudah 2 tahun ya kita Iya. kan tidak diperbolehkan mudik Iya, betul besar-besaran. banget, iya. Nah ini untungnya tahun ketiga boleh mudik Mas. Boleh mudik ya Bu ya. Kalau misalnya Hah? tidak boleh mudik, ini semuanya bapak-bapaknya jadi Bang Toyib. Karena 3 kali lebaran ya. lebaran nggak pulang ya. Alhamdulillah nih tadi diperbolehkan mudik ya. Iya. Apalagi kan melihat kondisi level di hampir Iya. seluruh Indonesia lah untuk ya. COVID-19 ini kan levelnya sudah menurun semua. Iya. Bahkan ada yang nggak ada yang di level 2 gitu-gitu. Iya. Ya. Apa level 3, level 4 itu rata-rata hanya itu. Dan ini kan pemerintah mulai menetapkan libur nasional dan iya, cuti bersama dari 29 April sampai Iya, dengan tanggal 6 Mei. Ini kalau dihitung kan 10 hari nih Mas. Iya. Ya, 10 hari berarti kan benar-benar luar biasa nih. Apalagi dari Kementerian Perhubungan kan memprediksi ada sekitar 79 jutaan ya. Iya. Sekitar 80 juta lah yang mau mudik. Jadi banyak banget ya. Betul. Jadi mungkin Lebaran besok ini benar-benar justru mungkin melebihi yang 2019 yang lalu Iya, karena ya. kan 2 tahun ya tidak mudik gitu. Sudah rindu ya merasakan lebaran Iya. bersama keluarga ya. Iya, betul. Tapi pemerintah ini kan juga mengeluarkan surat edaran Iya, tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri Iya, pada pandemi coronavirus ini. Oke, Dan surat edaran inilah yang digunakan sebagai acuan syarat dan aturan mudik. Oke, Tentunya begitu ya. memang persyaratan kan banyak sekali. Karena kan kondisi sekarang sebetulnya kan memang COVID-19 ini belum benar-benar hilang Iya, dari betul. muka Indonesia tentunya ya. Jadi setiap orang itu wajib menerapkan juga protokol kesehatan Iya. terus tetap ya. Harus ya. Iya betul. Kemudian juga setiap pelaku perjalanan dalam negeri PPDN itu juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu syaratnya Ibu ya. Itu sebagai syarat melakukan perjalanan dalam Oke, negeri. Dan kemudian juga sudah mendapatkan vaksin ketiga. Ya, atau kalau misalnya baru 2 kali Iya. kan masih diwajibkan untuk
PCR atau antigen. Oh begitu. Ya, Oke. betul. heeh. Ya. Dan kecuali kalau untuk anak-anak yang masih di bawah 6 Di bawah, tahun ya, itu memang kan masih belum diperbolehkan vaksin ya. Iya. Tapi perjalanan tetap harus ada pendampingnya. Oke, begitu ya. Ya, dan khusus untuk perjalanan rutin dengan mode transportasi darat ini menggunakan pribadi atau umum kereta api. Iya. Ini juga dalam kawasan aglomerasi perkotaan ini dikecualikan dari persyaratan perjalanan. Begitu. Ya, Iya. jadi di aglomerasi perkotaan. Dan kemudian setiap operator mode transportasi ini juga diwajibkan juga. Jadi bukan hanya penumpangnya aja nih. Gitu ya. Operator mode transportasi juga diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Begitu. Oke. Jadi syaratnya banyak ya, Bu ya. Dan persiapannya pun juga banyak banget dari pemerintah ya, Bu ya. Iya. Oke, mungkin ada persiapan-persiapan lagi, Bu, seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk persiapan-persiapannya. Mungkin masih ada yang lain persiapannya dari pemerintah itu mau persiapkan inilah itulah gitu. Monggo, Ibu Ida, monggo. Ya baik Mas, jadi kalau kita lihat dengan meredanya COVID-19, Iya. maka memang pemerintah ini mengizinkan mudik. Iya. Mengizinkan mudik dan luar biasa Mas, karena 2 tahun tidak mudik. Itu maka ketika ada edaran boleh mudik, meskipun dengan syarat yang banyak tadi ya, Iya. orang tetap semangat. Iya. Antara 80 juta orang yang mudik begitu ya di Indonesia, dan yang masuk ke Jawa Tengah itu sekitar 23 juta. Oh, banyak banget ya. Jadi nanti kita akan ketambahan 23 juta ini Mas. Kita ini sudah 30 juta lebih ya. Nanti iya. Masya Allah, jadi akan ada 50 jutaan orang berada di Jawa Tengah. Nah ini kan tentu luar biasa. Nah, di samping syarat-syarat yang sudah banyak disampaikan oleh Mbak Tika tadi, Iya. nah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Pemerintah tentu harus mempersiapkan, Iya. mempersiapkan bagaimana agar perjalanan mudik itu lancar ya. Infrastruktur juga diperhatikan, kemudian juga mungkin butuh pos-pos ya, butuh Iya. pos-pos mudik dan sebagainya. Biasanya kan ini tadi Pak Aris sedang rapat dengan Kapolres terkait dengan persiapan ketupat Lebaran ya. Artinya ada pos-pos ketupat Iya. Lebaran di setiap masuk kota, setiap daerah itu kan pasti ada beberapa. Iya. Nah ini tentu ya semuanya harus dipersiapkan. Pemerintah Iya. menyiapkan, ya infrastrukturnya bagaimana disiapkan agar ya untuk menyamankan orang yang mudik. Kemudian juga pos-pos harus diperhatikan ya oleh polisi dan sebagainya. Mengantisipasi kemacetan di mana-mana itu juga harus diperhatikan. Nah, di samping ini tentu yang harus disiapkan oleh para calon pemudik ini, ini juga harus bagaimana dilihat kendaraannya. Kalau memang berkendaraan pribadi harus dipersiapkan betul. Jangan sampai perjalanan jauh ternyata ada masalah ya. Iya. Kemudian selain itu persiapan fisik juga ya. Artinya bagi mereka yang berkendaraan pribadi ini, kalau memang fisiknya agak lelah, agak capek, lebih baik ditunda begitu ya, karena perjalanan jauh kita tidak tahu, namanya dijalankan kita banyak yang tidak kita duga. Nah, oleh karena itu hal fisik, pemerintah menyiapkan infrastruktur dan sebagainya, kemudian bagi pemudik kendaraannya dipersiapkan dengan baik, fisiknya juga dipersiapkan dengan baik. Begitu kira-kira. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, terus ini Bu, untuk persiapan, untuk banyak sekali untuk persiapan kan infrastruktur di wilayah gitu kan ya Bu ya. Nah, untuk menghadapi mudik Lebaran di tahun ini gitu. Nah, untuk Ibu Ida kan Salatiga ya Bu ya. Nah, betul. untuk Kota Salatiga sendiri untuk persiapan infrastrukturnya seperti apa Bu? Kalau Apakah sudah aman semua gitu? Iya, seperti Mas Randu lihat kalau Salatiga ini kan insya Allah semuanya sudah halus ya Mas. Sudah halus benar ya. Di tahun pertama pengabdian Pak Wali dan Pak Wakil itu kan Salatiga bebas lubang. Iya. Sekarang nyari lubang di Salatiga susah Mas. Iya. Jadi jalannya sampai ke kampung-kampung, sampai di kampung-kampung benar iya. Semuanya sudah halus. Nah, insya Allah kita ini sudah siap menyambut para pemudik. Di samping itu juga antara Dishub, kepolisian, kemudian juga di Sporapar ya, pariwisata juga artinya menyiapkan tempat-tempat yang kemungkinan dikunjungi
oleh para pemudik ya. Ini kan menggeliatkan ekonomi Iya, juga Mas, iya. menggeliatkan ekonomi juga. Apalagi Salatiga ini sebagai kota transit kan luar biasa. Iya. Sekarang saja setiap Sabtu Ahad ini hotel-hotel kita udah penuh loh Mas, ya kan? Iya. Hotel kita sudah penuh. Nah maka harapannya era mudik ini nanti banyak geliat ekonomi yang bangkit di Salatiga. Ya, di setelah 2 tahun pandemi, banyak UMKM yang lesu, banyak Iya. perekonomian yang lesu. Harapan kita nanti betul-betul mengungkit ekonomi di era mudik ini, begitu ya. Jadi UMKM kembali bangkit, kan orang kesini pasti pengen belanja oleh-oleh khas Iya, Salatiga, iya. pengen nginap di Salatiga, Iya. pengen wisata ke sekitar Salatiga. Nah itu tentu semuanya akan mengungkit ekonomi kita. Insya Oke, Allah. iya. Oke, untuk jalan sudah bagus, untuk kota Salatiga sudah bisa dilihat sendiri ya. Iya. Randu pun sudah melihat, wow, untuk kota Salatiga sampai ke kampung-kampung pun halus jalannya gitu ya. Nah, untuk para pemudik ini kan butuh juga yang namanya untuk sarana prasarana untuk toilet umum lah, untuk istirahat mungkin Iya. mampir ke toilet, atau mungkin untuk pas waktunya sholat mampir tempat ibadah Iya. gitu kan, untuk tempat istirahat. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini apakah dipersiapkan juga, Bu? Ya tentunya ini harus dipersiapkan. Dipersiapkan juga ya, Bu, ya. Tentu kita mengimbau pemerintah baik itu kalau jalur rest area biasanya sudah ada ya, disiapkan dengan baik. Nah sekitar kita pun juga seperti itu. Biasanya juga di pos-pos polisi itu kan ada toilet umum juga ya, biasanya seperti itu. Nah harapan kita pemerintah juga nanti kerjasama dengan dinas-dinas terkait, tempat-tempat wisata dan sebagainya itu untuk mempersiapkan hal itu. Iya. Karena ketika orang berkunjung itu kan butuh kenyamanan. Iya, betul. Ketika mereka istirahat, mereka menikmati pemandangan, mereka menikmati kuliner di situ. Tentu kalau pengen sholat, oh ada tempatnya. Iya. Pengen ke toilet, oh bersih. Nah itu Iya. tentu akan menjadi daya tarik sendiri. Nah tentu, dan ketika orang datang ke situ nyaman, itu pada akhirnya dia akan bercerita pada orang banyak. Iya. Di sana toiletnya enak, di sana bersih, makanannya enak, toiletnya bersih, ada musolanya kan. Nah ini tentu sesuatu yang tanpa kita istilahnya towo-towo begitu ya. Itu sudah banyak orang yang bercerita dari mulut ke mulut, dan itu menjadi sarana tersendiri untuk iklan ya, untuk iklan dari masyarakat. Begitu Mas. Oke deh, begitu ya Bu Ida ya. Terus untuk Ibu Tika sendiri, untuk persiapannya di wilayahnya seperti apa ini untuk infrastrukturnya ini? Iya Mas Randu. Jadi kalau untuk infrastruktur ini kan ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Iya. Ya. Jadi kalau menurut data Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, itu kan total panjang jalan di Jawa Tengah itu kan sebesar 31,242 kilometer. Iya. Ya. Ini yang terbagi, ada kewenangangannya provinsi, kemudian ada kewenangan kabupaten kota dan kewenangan nasional. Ya. Kalau kewenangan provinsi itu hanya sekitar 7,07%. Nah, yang terbanyak ini kewenangan pemerintah kabupaten kota sebesar 87,43%. Kemudian kewenangan nasional sebesar 4,87%. Namun biasanya memang kalau perjalanan luar mudik itu memang biasanya kan melewatinya jalan nasional, ya, apalagi jalan tol itu. Nah, tapi kan tetap saja nanti kalau sudah masuk ke kota masing-masing itu kan di Melencar di kabupaten kota. Nah, tadi disampaikan Mbak Ida di Salatiga ini sudah sepertinya ya halus. Berarti mungkin persiapan infrastruktur ini sudah yang keberapa ya. Karena kan itu sudah beres gitu ya. Dan di Jawa Tengah ini juga masih banyak juga kondisi jalan yang rusak. Itu menurut data ada 7,63%. Ada beberapa kabupaten kota yang rusak. Itu terutama yang rusak itu Blora. Blora. Pantura ya. Iya, Pantura sana ya. Blora, Grobogan. Karena saya ada komisi B itu yang domisilinya di Blora. Itu selalu sudah pesan, pokoknya saat kita pantauan ke wilayah kabupaten yang ada di Jawa Tengah, udah nggak usah ke wilayah
Blora dulu karena gitu. Iya karena mencapai dari Semarang ke Blora itu sampai 5 jaman. 5 jaman ya. Jadi itu sudah ke Cirebon pulang pergi. Cirebon sudah luar provinsi ya. 2,5 jam gitu. Ya. Ini Jawa Tengah memang sudah benar-benar mempersiapkan, sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan dan perbaikan jalan tentunya. Dan proses penyelesaian ini tentu tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaannya, walaupun buru-buru, karena kan untuk jalan kan untuk keselamatan pengendara ya. Jadi pemerintah Jawa Tengah juga akan mengebut juga jalan limpahan dari kota kabupaten, karena kan ya ada juga yang kemudian jalan kabupaten kota ditingkatkan menjadi jalan provinsi ya. Dan Jawa Tengah ini seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Ida kan terbesar yang mau mudik nih ke sini 23 juta ya. Tapi juga kita tidak bisa lepas dari untuk lewat yang mudik di Jogja, kemudian di Jawa Timur. Nah, kan jadi kan bukan hanya yang untuk 23 juta itu saja, tapi dilewatin yang mau ke arah Jawa Timur, kemudian Jogja kadang kan juga karena di sini utara sudah lewat tol, kan juga lewat juga nih. Jadi memang kemungkinan memang Lebaran besok ini karena sudah 2 tahun tidak mudik ya. Apalagi ini sepertinya kok kelihatan ekonomi kok sudah mulai membaik gitu. Karena dari awal puasa itu sudah sesak di mana-mana. Kemarin saya dengan Mbak Ida tuh mampir ke Nisin yang di Ungaran. Itu sudah habis semua ya Mbak Ida. Yang kaleng-kaleng habis. Justru hari Sabtu Minggu itu katanya pakai antrian. Gitu ya. Iya, terus di mal-mal dan kemudian ini buka puasa di hotel-hotel. Buka puasa di hotel-hotel. Baik itu di Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang yang mengadakan itu harus booking tempat dulu. Gitu. Kalau saking larisnya ya Bu ya. Betul. Makanya kan terkadang kita suka membaca berita ekonomi sedang terpuruk segala macam ya gitu ya Mbak Ida. Tapi ini lihat kondisi di lapangan kita terus alhamdulillah nih berarti lumayan meskipun minyak mahal. Nah, betul. Gorengan laris di mana-mana ya. Tetap aja diserbu ya. Kalau mendekati waktu buka puasa itu udah ngantri deh. Harganya sama memang, cuma agak mengecil ya. Apalagi ibu nih sepertinya kalau sehari tidak makan gorengan nggak bisa ya Mbak Ida. Walaupun kita tahu sebetulnya kalau mengurangi gorengan itu lebih sehat. Di rumah itu beli air fryer, nyoba sekali goreng gitu ayam yang sudah di ungkep dulu, terus digoreng pakai air fryer, kok ya tetap Gak enak ya? Gak enak gitu. Akhirnya nganggur. Memang ini kesadaran diri kita untuk pola hidup sehat sebetulnya memang harus ditingkatkan. Gitu Mas Rando. Oke, terima kasih Bu Ida dan juga Ibu Tika. Nanti kita sambung lagi. Ada Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Hidayat, anggota Komisi BDPRD Jawa Tengah. Halo Bapak, selamat datang di Suara Salatiga FM. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Dan tadi sudah disinggung Bapak mengenai persiapan infrastruktur di wilayah Jawa Tengah ini dalam menghadapi mudik Lebaran di tahun ini. Nah, untuk di wilayah Bapak Yusuf sendiri seperti apa untuk persiapannya Bapak? Begini, jadi infrastruktur yang ada itu sudah cukup. Hanya memang karena faktor hujan yang tinggi sekali kemarin, jadi banyak jalan yang mengalami kerusakan air, aspal terutama aspal. Tapi ini sudah di bersih tanda putih-putih gitu. Berarti pemerintah daerah baik itu yang ada di Kabupaten Semarang, yang ada di Kabupaten Kendal sudah akan memperbaiki demi lancarnya nanti menyambut suasana Idul Fitri yang akan datang. Jadi sudah seluruh barangkali di jalan besar pun jalan besar, jalan utama, jalan nasional pun juga sudah kasih tanda-tanda
menunjukkan semua Swaborda ataupun jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah sudah menyambut dengan gembira atas pertama pemerintah memperbolehkan mudik, kemudian masyarakat secara umum secara luas juga sudah wanti-wanti kepengen meledakkan suasana gembiranya. Gitu ya. Karena sudah 2 tahun dapat jadi kelihatannya kepengen tepuk tangan semua gitu. Iya benar. Gitu. Udah kangen rindu merayakan Lebaran bersama keluarga ya. Oke. Dan untuk infrastruktur tentu saja jalan gitu kan, dan untuk pemudik kan butuh juga untuk toilet atau mungkin untuk ibadah. Ketika di jalan udah masuki waktu sholat nih, mampir ibadah dulu lah. Terus ada juga tempat istirahat. Apakah dipersiapkan juga, Bapak? Ya, gini. Kalau biasanya di posko perbatasan itu dari pihak kepolisian, dari pihak pemerintah kabupaten kota itu menyediakan tempat-tempat semacam rest area. Rest area sementara lah. Di situ ada disediakan tempat untuk semacam untuk buang air kecil, tempat untuk istirahat, bahkan ada kursi pijetnya juga. Biasanya begitu. Jadi sangat komplit sekali karena memang orang perjalanan jauh itu kan kadang perlu istirahat. Capek ya Bapak ya. Sekali. Jadi semakin sempurna. Kalau tahun kemarin belum, sekarang akan diadakan. Oke deh. Jadi semakin berlomba-lomba dalam kebaikan karena menyambut tamu agung yang datang dari luar kota. Pahlawan tenaga kerja, pahlawan rumah tangga, ART itu asisten rumah tangga, pahlawan semua itu. Jadi kira pahlawan itu yang tapi mereka juga pahlawan. Pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk masyarakat sekitarnya. Nah itu disambut oleh pemerintah, oleh seluruh jajaran aparat, oleh organisasi masyarakat bahwa ini perlu layani dengan sebaik-baiknya. Ini seperti itu. Karena juga akan mendatangkan uang ya Pak. Nggak oleh-oleh itu. Oleh-oleh mendatangkan uang. Oke ya. Kalau tadi untuk persiapan infrastruktur. Nah, untuk lonjakan jumlah pemudik pada tahun ini kan dimungkinkan akan terjadi begitu ya. Nah, bagaimana untuk menanggapi hal ini nih? Monggo, Bapak dulu atau Ibu-ibu dulu? Iya, Mas Randu. Ini sudah dipastikan untuk lonjakan jumlah pemudik tahun ini memang seperti tadi disampaikan Pak Yusuf ini sudah pasti melonjak tajam nih. Tapi kita semuanya juga merasakan bergembira karena memang sudah 2 tahun. Kalau pas Lebaran itu ada yang pulang tapi tidak bisa kumpul keluarga besar. Jadi Lebaran kemarin 2 tahun itu kan sepi gitu. Benar. Terus kemudian kita juga kan beli baju juga tidak ada yang nggak beli baju. Karena kita buat apa beli baju? Betul. Lah berarti kan kalau sampai tidak beli baju, tidak beli hidangan yang banyak kan juga itu mempengaruhi perekonomian juga. Jadi sebetulnya ya kita benar-benar menyambut baik lah. Dan juga ini menurut data dari Kementerian Perhubungan sejumlah 80 juta yang mau pulang itu kan sebanyak 40 juta orang itu tercatat hasil survei menggunakan kendaraan pribadi. Dari 80 orang itu ada sekitar 26 juta itu angkutan jalan, bus dan penyeberangan. Kemudian yang pesawat 8,9 juta, kereta api 8,2 juta. Ini sudah habis ini tiket-tiket Mas. Sudah habis ya? Tiket pesawat itu sudah habis, kereta juga sudah habis. Dan ada juga yang menggunakan kapal, kemudian angkutan lainnya. Nah ini saat orang sudah menyiapkan, sudah merencanakan menggunakan kendaraan pribadi, itu juga kan pemudik harus sudah benar-benar mempersiapkan juga untuk layaknya kondisi mobil. Jangan sampai karena kita belum tahu nanti apakah ada kemacetan atau enggak, yang biasanya dari jarak Jakarta ke Semarang Salatiga itu kan sekarang bisa hanya ditempuh 4,5 sampai 5 jam. 4 jam malah kalau nggak berhenti ini. Nah, mungkin kan pikirnya hanya perjalanan segitu gitu. Kemudian kan persiapannya juga
cepat gitu. Nah ini harus benar-benar dipersiapkan, dicek dulu mesinnya, dicek segala macam, karena kan juga jangan sampai kemudian kondisi macet, terus kemudian mobilnya mogok. Nah otomatis kan juga akan mengganggu juga pengendara yang lain. Di samping tentunya juga membuat panik si yang punya kendaraan sendiri tentunya. Jadi memang sebelum berangkat, apapun itu, mau kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 yang menggunakan mobil pribadi, itu harus benar-benar mempersiapkan. Nah ini nanti kan diperkirakan puncak arus mudiknya itu kan diprediksi terjadi 29 sampai 30 April. Nah saat mulainya itu. Kemudian nanti arus baliknya terjadi sekitar 8 Mei. Karena ini nanti kan 10 hari ini Mas. 10 hari liburnya. Makanya ini benar-benar apa namanya? Pesta pora lah. Pesta pora. Tapi kita sambut gembira. Ini nanti otomatis kan juga tempat-tempat wisata itu kan ada kena imbasnya. Restoran-restoran, hotel, kuliner, tempat-tempat oleh-oleh, pokoknya insya Allah semuanya akan terkena dampak yang positifnya. Banyak yang diuntungkan juga ya. Betul ya. Tukang parkir. Iya betul. Toko baju. Jadi kalau khusus untuk pariwisata itu kan memang multiplier efeknya memang luar biasa. Ada di situ tukang parkirnya, toko oleh-oleh, kulinernya, kemudian kalau ada yang guest house segala macem gitu kan, kalau sudah rame otomatis kan semuanya merasakan ikut keberkahannya. Karena ini kan 10 hari nih Mas, 10 hari kan tidak mungkin mereka yang mudik itu hanya berdiam diri di rumah aja gitu aja. Karena insya Allah ya memang sudah tempat wisata-wisata sudah boleh dibuka. Terus selama 10 hari mungkin kan kejenuhan. Nah itu nanti mau jalan-jalan, liburan, segala macam, insya Allah juga akan mempengaruhi untuk peningkatan perekonomian. Sekarang pun juga sudah kelihatan. Apalagi besok ada sekitar 23 juta pendatang gitu. Deh ya. Tapi ini ngomong-ngomong Mas Randu lebaran di mana? Lebaran di sini aja. Oh di sini. Jadi tidak ada liburnya ya? Tidak ada liburnya. Libur. Kita giliran Bu, kita giliran. Mudik tidak Mas Randu? Mudiknya ke kabupaten. Kabupaten Semarang. Berarti tidak perlu ada. Iya betul. Perlu PCR. Iya. Dari Salatiga ke Suruh aja sih mudiknya. Karena mentua kan Kabupaten Semarang. Tadi bisa mudik deh. Ibu Ida ada tambahan mungkin Ibu Ida? Ya saya kira sudah banyak disampaikan Mbak Tika. Intinya memang lonjakan mudik pada tahun ini luar biasa. Orang yang 2 tahun itu ibaratnya Mas Randu sudah muntuk-muntuk. Sudah muntuk-muntuk pengen pulang, 2 tahun terhambat. Kita waktu tahun lalu lalu kita wawancara radio itu kan mereka sudah menanyakan ini sudah boleh pulang banyak yang tanya boleh pulang nggak Bu, jangan-jangan nggak boleh lagi gitu ya. Alhamdulillah dengan meredanya COVID ya, kasus-kasus sudah sangat-sangat berkurang, kemudian juga sudah meratanya vaksin ya, rata-rata itu apalagi di Salatiga ini udah 100% lebih itu untuk 1 dan 2. Nah yang booster memang capaiannya belum banyak, tetapi tentu pemerintah pun memberikan kelonggaran. Ya tidak apa-apa belum booster. Tapi tadi kalau dari luar kota yang jauh yang bukan aglomerasi kan ada syarat ya. Ada PCR atau antigen begitu. Nah saya yakin nanti pemerintah pun juga menyiapkan tempat-tempat untuk vaksin ketiga. Puskesmas dibuka, kemudian juga mungkin di berbagai tempat ya, saya yakin nanti akan dibuka menyediakan booster untuk vaksin ketiga ini. Nah lonjakan-lonjakan inilah yang tentu semuanya harus diantisipasi baik oleh pemerintah, swasta juga, dalam arti tadi Mbak Tika sampaikan untuk menggeliatkan ekonomi. Ini semuanya orang sudah ya, baik yang datang maupun yang akan didatangi ini semuanya siap-siap.
yang mereka akan mudik juga mereka membawa sesuatu yang itu juga pasti meningkatkan perekonomian di daerah lain. Ya. Mereka orang dari Sumatera kan ke Jawa mesti bawa khas Sumatera. Bawa dari mana khas Idahas. Jadi mereka di sana juga hidup. Nah, ketika di sini mau pulang lagi juga membawa khas dari Salatiga, dari Kabupaten Semarang dan sebagainya. Dan ini tentu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu ketika sudah 2 tahun perekonomian sangat lesu begitu ya. Nah, ini dengan ada mudik ini kita berharap semuanya membawa keberkahan untuk semuanya tetap menjaga kesehatan sehingga kita tidak ingin terjadi lonjakan pasca lebaran seperti tahun lalu. Harapan kita semuanya sehat, orang-orang yang sudah tervaksin sehingga herd immunity sudah terbentuk, ekonomi berjalan, semua bergembira, datang dan pulang kembali dalam keadaan sehat, kira-kira seperti itu Mas. Oke, dan kalau lonjakannya kan diperkirakan akan banyak sekali gitu kan. Nah, untuk armadanya sendiri nih Bu, untuk armadanya mungkin persiapan sarana transportasinya ini mungkin ya, apa kira-kira sudah sebanding atau belum gitu? Ya, ini saya pikir mereka yang jasa transportasi ya, karena ini juga termasuk akan peluang-peluang besar bagi yang punya jasa transportasi, tentu mereka berbenah. Kayak misalnya kita ini di Salatiga banyak ya Mas ya, ada garasi safari, ini kan banyak yang nganggur mereka. Nah, ini tentu menyambut lebaran itu mereka juga sudah berbenah begitu harapannya, karena nanti Pak Ganjar sendiri juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk memberikan fasilitas mudik warganya ya. Jadi mereka juga ada yang menanyakan apakah ada mudik gratis Pak Gubernur gitu, dan akhirnya Pak Ganjar pun mengajak kepala daerah untuk menyiapkan itu. Nah, tadi sempat bincang-bincang dengan Kepala Dinas Kominfo di Salatiga yang itu di Salatiga beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu menyiapkan 5 bis dan sebagainya, menyambut mereka, menjemput mereka yang akan mudik. Nah, biasanya Wonogiri itu kan sampai puluhan ya, puluhan bahkan ratusan begitu bis. Nah, ini saya kira fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah baik Jawa Tengah maupun daerah-daerah, berkoordinasi dengan daerah-daerah untuk membantu saudara-saudara kita yang akan mudik yang sudah 2 tahun dilanda pandemi tidak mudik, dan saya yakin secara ekonomi mereka juga sedang dalam kondisi akan bangkit ya, sehingga tentu kalau pemerintah hadir kemudian juga memfasilitasi mereka, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk dilakukan oleh pemerintah dan bermanfaat sekali bagi warga yang akan mudik, begitu kira-kira. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, terus untuk itu tadi untuk armada ya, atau mungkin Bapak ada tambahan dulu? Ya, ini saya tidak bisa membayangkan 80 juta orang ya. Itu kan gini, berarti penduduk kita besar sekali ya. Kita membandingkan negara-negara itu di Eropa itu ada yang 2 juta, ada 2 negara. Itu Montenegro itu 2 juta gitu. Serbia itu 4,5 juta. Bayangkan itu sampai kita 8, yang mudik itu ada 8 juta. Begitu besarnya. Hanya pikiran kita tentang masalah armada. Memang begini, sekarang hampir semua orang itu ya tidak pandang bulu punya kendaraan roda 4. Ini. Jadi gang-gang di kampung-kampung di kota itu sekarang jadi garasi sementara. Karena nggak punya garasi, semua perlu kesulitan. Nah, ini perlu pemerintah daerah itu dimanapun harus segera membuat peraturan. Jadi kalau tidak ada semacam base campnya mobil orang di perumahan itu menjadi sulit jalannya. Nah, kaitan dengan masalah transportasi, sekarang tadi sudah sampaikan Bu Ida, sampaikan oleh Bu Tika, itu sudah tidak begitu sulit sekarang karena armada tadi armada pribadi cukup banyak. Sudah banyak. Yang namanya persewaan itu menjamur sekali. Online. Jadi sekarang tinggal nari duitnya ada. Mau kendaraan yang bagus, yang setengah bagus, yang tidak bagus, yang pokoknya bisa pulang. Bahkan di Selami itu tahun ketika masih belum ada pandemi, pakai bajaj dari Jakarta bisa. Itu satu pulang. Tapi semangatnya saking semangatnya. Baji itu kan kendaraan roda 3 yang notabene kan untuk dalam kota aja. Dekat. Tapi dari Jakarta sampai Selawi, bayangkan. Ini mungkin nanti sampai Salatiga bisa. Saking semangatnya mungkin ketemu keluarganya di Menutongan atau di mana itu. Nah, barangkali ini sebagai contoh aja. Jadi kalau masalah alat-alat transportasi, insya Allah tidak ada. Di samping pemerintahnya kan kereta api, bis dan sebagainya.
Perorangan, persewaan itu kan juga tidak sedikit, banyak sekali. Itu dan persewaan yang dadaan banyak juga. Banyak juga ya Pak ya. Rental yang ada, yang sewaan yang dadaan luar biasa. Karena semua ingin memanfaatkan momentum ini. Iya. Momentum Lebaran itu momentum untuk gerakan tumbuhnya ekonomi baru. Oke, itu untuk armada. Terus untuk BBM-nya ini, takutnya kan nanti pas kita lagi butuh bensin perjalanan, ternyata kosong deh gitu. Nah, ini untuk seperti apa ini untuk BBM-nya ini? Jadi gini. Iya. Ini Dinas Perindustrian Perdagangan. Iya. Sudah koordinasi dengan pihak penyedia yaitu Pertamina. Iya. Jadi Pertamina supaya siap siaga menghadapi ledakan mudik yang di jalan sekitar hampir 20 juta lebih gitu. Sehingga supaya masing-masing pom bensin atau stasiun pengisian bahan bakar itu termasuk yang ada di pelosok-pelosok dalam arti mini-mini itu juga diberi kesempatan untuk membeli BBM. Oke, iya. Kulaan maksudnya agar kebutuhan masyarakat dalam waktu kira-kira hampir 1 bulan nanti tanggal liburnya 10 hari, tapi untuk menyambutnya itu orang sekarang udah beli rumah-rumah sudah bisa. Iya, sudah mulai persiapan ya. Jalan-jalan tadi saya sebutkan sudah mulai diperbaiki. Kemudian sudah pagar-pagar saya lihat sudah di taman-taman tadi. Saking serunya menyambut tamu agung namanya Idul Fitri itu. Jadi Idul Fitri momen luar biasa, satu momen keagamaan tapi momen budaya bagi masyarakat kita. Sehingga Idul Fitri itu semua orang membuat kopat, bayangkan. Nah, semua orang motong ayam. Tidak motong kambing itu ayam semua. Ini saya kambing. Jadi pikirannya orang mudik itu nanti, dan ayam udah siap dihukum mati dia. Sekarang beli ayam sudah susah. Karena sudah disimpan masing-masing, jadi dijual nanti setelah menjelang berapa hari sebelum Lebaran, harganya biar naik. Iya betul. Kayak nyimpen minyaknya berarti. Karena saya kemarin tuh seminggu ya, beberapa hari kemarin mau memotong ayam kampung sendiri, pesan ke yang biasa, ke pasar pun juga, dan harganya sudah mahal sekali. Iya beda harganya. Iya. Yang sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai antisipasinya ini. Antisipasinya yang harus disiapkan ketika terjadi lonjakan pemudik ini. Monggo, Ibu Tika, Ibu Ida, atau Bapak Yusuf, monggo. Ya, Mas Randu, seperti sudah kita bicarakan ya, nanti pemudik pasti akan terjadi lonjakan. Dan memang pemerintah harus mengantisipasi lonjakan arus mudik ini. Dan tentunya juga ini harus ada koordinasi lintas sektoral ya, dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dari pihak kepolisian, kemudian pengelola jalan tol juga, karena kan ada jalan tol yang miliknya swasta juga ya. Kemudian dinas teknis seperti dinas kesehatan juga perlu ini, karena kan ada kan di beberapa titik menyediakan posko-posko kesehatan. Jadi semua berperan ya. Iya betul. Kemudian juga dinas perhubungan dan dinas pekerjaan umum. Ini yang paling punya gawe nih, dinas pekerjaan umum mengenai infrastrukturnya dan perhubungan. Iya, dan tentunya juga dinas-dinas yang lain nih tentunya ada terkait ekonomi, mungkin juga dinas koperasi UKM juga terlibat juga nih kaitannya untuk UKM kan butuh juga para pemudik kan mampir untuk beli oleh-oleh atau untuk sekedar istirahat, makan, minum segala macam. Dan tentunya juga banyak juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengatasi antisipasi lonjakan ini. Salah satunya rekayasa lalu lintas ini. Karena kadang kan kalau pemudik itu taunya jalan utama, jalan utama, semuanya melewati itu saja, kemudian pastikan nanti akan ada penumpukan, macet jadinya Jadi memang koordinasi dengan kabupaten kota nih yang mempunyai jalan
kadang-kadang kita nyebutnya jalan tikus ya. Iya. Tapi sebetulnya jalan tikus sekarang kan sudah bukan jalan tikus karena sudah lebar. Bisa dilewati mobil. Jalan pintas. Jalan pintas ya. Cuman kadang kita menyebutnya jalan tikus ya. Iya. Jalan pintas ini kan harus berarti koordinasi dengan lintas sektoral yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau sudah kira-kira ada lonjakan menumpuk, agak kemacetan, kemudian dialihkan gitu. Dipecah gitu ya jalannya. Iya, dipecah gitu. Ya, karena kan memang kalau terjadi penumpukan di satu tempat seperti saat 2018 atau ya? 16 ya? 2016. Ya, yang di tol Brexit itu yang sampai waktu itu karena kelelahan kemudian sampai ada korban ya waktu itu ya. Nah itu kan ya, dan sekali lagi juga memastikan kelaikan sarana angkutan itu bukan hanya angkutan pribadi ya, tapi juga angkutan umum. Nah angkutan umum seperti bus kan juga ini harus benar-benar dicek dulu. Apalagi kalau bus kan ada yang misalnya 40 orang. Nah kalau terjadi mogok atau apa gitu kan juga mengganggu penumpangnya kan banyak sekali. Dan tentunya tadi disampaikan Mas Randu mengenai BBM ini. Tapi kalau untuk ketersediaan BBM kan memang kita ya sebatas mengusulkan meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengantisipasi jangan sampai kekurangan, karena kondisi sekarang ini kan dengan adanya kenaikan pertama, kemudian Dextalite ya yang solar itu kan, itu solar yang subsidi, kemudian Pertalite kan juga langka ini karena yang biasanya beli Dextalite kemudian beli Pertamax itu kok belinya yang turun yang subsidi Nah ini sebetulnya ya kesadaran nih karena banyak sekali orang-orang yang mampu itu karena mungkin keberatan dengan harga Pertamax sekarang kan 12.000 ya Pak Yusuf ya. 12,5 ya. Kemudian keberatan ini, padahal sebetulnya kalau dilihat dari mobilnya itu masih mampu sebetulnya. Tapi kemudian karena ada kenaikan turun yang Dextalite juga gitu, apalagi solar kan cuman 5.500 ya kalau yang bersubsidi. Nah itu pemerintah memang harus benar-benar ini mengantisipasi seperti ini. Dan juga tadi yang disampaikan Mbak Ida untuk yang memfasilitasi program mudik gratis ini juga perlu juga nih seperti yang tahun-tahun dulu kan, di samping yang dari pemerintah kan ada juga yang pihak-pihak swasta. Dulu kan kita kalau untuk di Jawa Tengah yang sudah pasti mengadakan mudik gratis itu kan ada Sido Muncul, Jamu Jago. Nah ini mudah-mudahan lah karena ini sudah diperbolehkan, mudah-mudahan nanti mendekat ada banyak pihak-pihak swasta yang juga menyediakan. Ini tentunya kan juga untuk meningkatkan aspek keselamatan dan mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 2. Kadang kan kita suka kendaraan roda 2 seperti tadi Mas Randu cerita, bawa barang banyak, bawa istri, bawa anak, perjalanan macet, terus jauh, terus nanti takut mengantuk. Nah itu keselamatannya kan sangat harus diperhatikan. Nah kalau misalnya ada pihak-pihak yang menyediakan mudik gratis gitu, program mudik gratis kan berarti bisa mengurangi mereka-mereka yang menggunakan kendaraan seperti itu. Oke, jadi lebih aman ya Bu. Iya betul. Karena kan sering kali terjadi kan ketika mudik itu kan ada juga pakai sepeda motor, tapi yang bonceng itu anak, istri bonceng, belum lagi di depan itu barangnya banyak sampai tinggi gitu. Di belakangnya si ibu juga kan ada lagi ini tali. Belum lagi kalau anaknya banyak, depan, tengah, belakang. Tapi ya karena mereka menganggap pulang itu sesuatu mudik hari spesial keluarga hari spesial, apalagi ini sudah 2 tahun gitu ya, kadang apapun mereka paksakan gitu Mas Randu. Oke, dan ini kan untuk mudik tapi syaratnya kan sudah vaksin 1, 2 dan booster gitu kan. Berarti akan ada pengecekan juga nanti ya berarti ya di situ ya.
Kemungkinan seperti itu. Iya. Jadi yang jelas aplikasi Peduli Lindungi kan harus on. Harus on, iya. Ya, jadi mereka yang dari luar kota jauh itu, mereka ketika memasuki wilayah tertentu harus mengaktifkan Peduli Lindungi. Nah, maka akan terketahui siapa yang sudah vaksin, siapa belum. Nah, kemudian juga dicek-cek di tempat pelabuhan, bandara, kemudian terminal-terminal, tempat-tempat posko, bisa jadi pemerintah menyiapkan vaksin. Bisa. Begitu. Kita kan kemarin ada beberapa tempat, pokoknya ada rumpul-rumpul, ada vaksin. Iya, begitu. Iya, karena apa ya? Pemerintah ingin secepatnya orang-orang yang belum vaksin ketiga ini segera divaksin biar keadaan semakin aman. Oke, segera pulih ya. Segera pulih kembali. Dan kita rasakan kan 2 kali 3 kali vaksin ini kan sudah kita merasakan. Iya, sangat ya. Iya, Setelah booster sangat kita rasakan. Iya. Penurunan begitu sangat drastis ya. Iya. Makanya dari 1 tahun kemarin ke tahun ini kan penurunannya luar biasa. Makanya pemerintah membolehkan mudik karena vaksin sudah merata, kasusnya turun. Nah, kemudian ingin pemerintah menggeliatkan ekonomi, disitulah pemerintah memberikan izin untuk mudik, gitu kira-kira. Oke, begitu ya. Dan yang sering terjadi ini calo juga kan di terminal-terminal gitu ya, dengan harga tiket yang tinggi gitu. Nah, ini seperti apa ini, Monggo? Iya, jadi memang luar biasa ya. Artinya banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan pada saat momen-momen tertentu. Nah, kalau itu masih wajar, itu saya kira tidak masalah, atau setahun sekali. Tapi kalau sudah kelewatan, ini ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, calo itu wajar, artinya orang yang di apa ya, itu pun merasa terbantu kadang-kadang. Kita susah nyari tiket, ada bisa mendapatkan tiket dengan mudah ya. Dan mata pencarian pokok dari calo. Ya, tapi tetap kita berharap para calo ya wajarlah kalau mengambil keuntungan itu jangan sampai memberatkan ya. Ya, kalau orang dinaikkan sedikit harganya tetapi bisa pulang itu sesuatu banget, tetapi kalau sampai berlipat-lipat juga kasihan lah. Jadi kita sama-samalah, kita ini sesama ya orang-orang yang ya semuanya kita secara manusiawi kita bisa hitung-hitung sendiri saya kira. Dan kalau pemerintah sendiri kan sebetulnya berikan kebijakan Mas, boleh naik ya sekian persen, itu kan H-7 H+7. Oh, kita ada aturannya Ibu ya. Itu kemarin-kemarin itu ada aturannya ya Pak Surya. Jadi ada aturannya boleh naik sekian persen. Dan itu ketika pemerintah sudah mengatur, mestinya para calo yang mengikuti itulah. Jadi jangan lewat jauh-jauh begitu. Saya kira gitu Mas. Oke, iya. Oke, dan ini kan pada mudik banyak gitu ya. Nah, yang ditakutkan nanti habis Lebaran untuk COVID-nya naik lagi gitu, karena untuk antisipasi ini, mengantisipasi lonjakan COVID ini, Monggo Bapak. Iya. Ini makanya tadi sudah sampaikan oleh Bu Ida. Iya. Itu kan nanti diharapkan mereka yang sudah bisa menunjukkan gitu, semacam tes tidak di semua tempat barangkali kita tentang kaitannya dengan masalah Peduli Lindungi. Jadi kan mereka bisa dilihat sudah berapa kali dia vaksin gitu ya. Bisa 2 kali, bisa sudah 3 kali sudah kelihatan semuanya. Nah, untuk itu nanti untuk menjaga kesehatan bersama itu kan tentu ini kan kita terbayang dengan rasa yang takut luar biasa kemarin, karena memang sangat begitu dahsyatnya pandemi kemarin. Tapi kan ini pemerintah mengusahakan untuk dengan booster ini insya Allah bagian ya upaya untuk penanggulangan. Makanya saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas booster atau vaksin ketiga ini agar memberikan dampak kekebalan lah kepada masyarakat, pada pendatang, pada keluarga, kepada teman, semua. Ini insya Allah dengan booster itu sudah yang akan ya terhindar lah dari vaksin, dari namanya COVID-19 ataupun COVID yang mana yang terakhir yang jenisnya yang tidak berbahaya itu koron apa itu ya. Omikron ya. Semoga tantenya tidak ikut. Karena cuma om ya. Ya, dan tidak terasa ternyata waktunya tinggal beberapa menit lagi nih ya. Sebelum pamit, ini mungkin ada pesan atau harapan untuk masyarakat agar mudik tahun ini aman dan tetap menerapkan protokol kesehatan ini. Dari Bapak Yusuf dulu. Iya. Terima kasih. Jadi begini, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya pendengar radio Suara Salatiga, dalam rangka menghadapi
Idul Fitri yang sebentar lagi insya Allah akan tiba, tanggal 2 itu, tanggal 2 Mei ya, akan kita merayakan bersama-sama, dan itu ya saya harapkan juga untuk memperhatikan satu yang jelas protokol kesehatan tetap. Ya walaupun sudah tidak apa-apa, ya tetap mesti cuci tangan, pakai masker itu dipakai dulu. Membudayakan istilahnya normal kita kalau kita pakai masker cuci tangan itu normal. Sekarang itu begitu. Normalnya gitu ya, sekarang ya. Dulu kan tidak kok boleh wajib boleh kan. Sekarang tidak, dengan pakai itu ternyata lebih sehat. Seperti itu. Justru yang normalnya seperti itu. Kalau enggak normal gitu ya kalau sekarang ya. Kemudian masalah angkutan itu kan pemerintah biasanya ada angkutan ekstra. PJK Permukaan KAI ekstra luar biasa, bus ekstra semua. Ya biasanya ekstra memang tadi sudah sebutkan Wida, juga sudah kita sebutkan bahwa pasti ada kenaikan wajar. Tapi batasnya tidak terlalu tinggi. Dan batas waktunya pun ada, biasanya 10 hari sebelum atau 1 minggu sebelum Lebaran, dan setelah 1 minggu setelahnya itu biasanya ada. Dan itu dalam arti kaitan dengan masalah biaya operasional yang sangat tinggi. Jadi kemudian yang pemudik yang pakai sepeda motor barangkali ya karena nekatnya kepengen ketemu keluarga dengan murah itu biaya terbatas, jadi kepengen nyewa mobil tapi duitnya terbatas, akhirnya pakai sepeda motor, makanya di atas tadi ada di bawah belakang 5 orang kadang-kadang. Jadi ini kan terjadi dan pernah di Tengaran kira-kira 4-5 tahun lalu terjadi kecelakaan di terminal. Itu seperti itu. Tapi ini perhatian semuanya, barangkali untuk rekan-rekan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang ke kampung halaman ya pulang, tapi perhatikanlah keselamatan. Ini penting, ini jangan berarti kepingin ketemu keluarga, jangan sampai dengan suasana berbeda. Kita kepingin suasana gembira, tapi jangan suasana duka. Ini harus dihindari sekali lagi. Saya kira itu, jadi pesan saya. Dan sekali lagi bahwa puasa itu kan mendidik kita jadi sabar. Sabar itu rasa kemerusung. Nah ini kan, sabar kemerusung nanti asaumu nisfu sabar, puasa itu separuh dari sabar. Nanti kalau puasa berhasil ya harus sabar. Masuk tol pun sabar. Saya begini, saya yakin jalur tol semua kan padat, sangat padat. Jadi bisa tol Jakarta Semarang yang tadinya 4 jam, 5 jam, bisa nanti 12 jam atau 30 jam. Bisa terjadi. Betul. Karena pernah terjadi begini ketika Pak Asrandu itu ketika 10 tahun lalu antara tol Cikampek sampai Jakarta Cikampek itu pernah 1 hari 1 malam karena padatnya. Waktu itu belum ada tol ini. Apalagi nanti kalau semua pemerintah mengizinkan dan orang kepengen pulang semua. Nah ini saya Jakarta Semarang tadinya itu hanya 4,5 jam bisa jadi paling tidak 2 hari. Makanya itu kita harus mengantisipasi, makanya karena orang semua kepengen kok. Kalau hanya tadi 60 juta kan tidak sedikit loh. Berapa negara itu harus makan bareng. Itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Bu Ida ada tambahan, Bu Ida? Ya, jadi sama seperti Pak Yusuf bahwa kita tidak ingin Lebaran ini membawa petaka. Jadi semuanya harus dipersiapkan, baik itu hal-hal yang berkait dengan COVID. Kita yakini bahwa saat ini belum 100% selesai, maka peraturan-peraturan pemerintah harus ditaati. Kemudian kita menjaga protokol kesehatan. Ketika kita bercampur dengan banyak keluarga, kita usahakan tetap memakai masker. Dan kalau ada yang sakit, sebaiknya minggir dulu lah, nggak usah ikut kumpul-kumpul dulu daripada menulari yang lainnya begitu. Nah kemudian juga tadi Pak Yusuf sampaikan bagian dari upaya-upaya kita agar kita pulang selamat dan gembira itu ya semuanya harus diantisipasi. Baik kita fisik kita harus sehat, harus baik, kondisi baik, juga termasuk menyiapkan tadi ya kesabaran. Karena macet-macet itu nanti pasti akan ditemui, maka antisipasinya ya kalau kita mau lewat tol ya harus membawa bekal-bekal ya.
minuman yang banyak, toh musafir boleh ya tidak puasa. Nah kalau sampai nanti susah mencari pom bensin, susah, kan pernah yang di Brexit itu kan sampai 2 hari di sana dan pada kelaparan, bahkan ada yang meninggal ya. Itu kan mengerikan karena di tol tidak ada rest area dan sebagainya, tidak ada yang jual minum dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hal itu harus diantisipasi. Sekali lagi, berkumpulnya kita ini, kita ingin mendatangkan suasana yang bahagia. Id Mubarak ya, jadi Idul Fitri yang penuh berkah, penuh kebahagiaan. Nah sehingga antisipasi agar tidak terjadi sakit kembali, tidak terjadi lonjakan kembali, ini semuanya harus disadari oleh kita semuanya. Kita semuanya harus menjaga baik-baik sehingga semuanya sehat. Nah ada Rasulullah pernah mengatakan ya, salah selaturut dakwatuhu, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftiru, adalah orang doanya orang yang sedang berpuasa. Nah Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, Mas Randu juga lah, dan kita semuanya, saat ini adalah saat yang mustajabah untuk kita berdoa. Maka marilah kita berdoa yang terbaik agar nanti sampai Lebaran kita diberikan kesehatan, kemudian Lebaran kita bisa berkumpul keluarga, kita berdoa bersama-sama agar COVID ini betul-betul sirna ya, dengan doa-doa kita semuanya, seluruh dunia ini COVID betul-betul diangkat oleh Allah SWT. Begitu saya kira. Mas Randu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Bu Tika ada tambahan Bu? Iya Mas Randu, sekarang ini kan kita memang harus benar-benar patut bersyukur bahwa pandemi ini sudah mereda ya, dan tanda-tanda akan berakhir ya, dan kita juga sudah diperbolehkan tahun ini untuk mudik ya. Tapi tentunya juga kita jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan tersebut. Harus tetap terus mentaati melaksanakan protokol kesehatan, dan juga tentunya turut serta untuk mensukseskan program vaksinasi booster ini. Kan ini masih ada waktu ya, masih sekitar 10 hari 2 minggu yang mau mudik. Ya, bagi yang belum booster itu ya harus mensukseskan juga untuk melaksanakan booster juga. Dan bagi para pemudik ini yang mau perjalanan mudik, sekali lagi harus memperhatikan dan utamakan kesehatan dan keselamatan selama dalam perjalanan. Pastikan ini dalam kondisi fit. Kadang itu karena sudah merasakan gembira mau pulang kampung, bertemu keluarga besar, misalnya mau perjalanannya pagi habis subuh, nah itu sudah merasa wah kepingin cepat-cepat pulang, padahal beliaunya nyetir itu sudah nggak bisa istirahat tidur. Nah ini kan yang membahayakan. Jadi kalau misalnya mau perjalanan jauh ya diperhatikan juga istirahat dulu dalam kondisi fit, dan juga untuk kendaraannya juga ya. Pokoknya benar-benarlah pastikan kondisi fit untuk orangnya dan juga kendaraannya. Dan sekali lagi juga memastikan kondisi rumah yang mau ditinggal. Karena biasanya kan banyak sekali nih yang di kota-kota besar Mbak ERT-nya pulang, kemudian semuanya juga pulang. Nah ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyatroni ya. Kita beberapa seperti itu. Banyak kejadian. Ya banyak kejadian. Jadi paling enggak itu teras rumah dinyalakan gitu, samping-samping. Jadi seolah-olah rumah itu tetap ada berpenghuni. Nah satu lagi ini, jangan membuat status di medsos. Nah, kadang-kadang seperti itu. Wah, OTW gitu. Rumah kosong. Rumah kosong semuanya mudik ini apa segala macam gitu. Nah, kadang-kadang nanti dimanfaatkan orang-orang yang punya niat jahat. Parani baik gitu ya. Termasuk menyalakan lampu di kita nih. Apa namanya kok lampu nyala terus berarti kosong ya. Berarti gini Pak Yusuf, sekarang masang lampu yang pakai apa namanya sensor kalau malam itu. Nah, itu kan kalau siang kan mati sendiri. Ada. Terus nanti kalau malam itu gelap nyala sendiri. Nah, itu perlu juga itu. Jadi bagian dari keamanan. Enggak dipeteni sama orang. Ya,
Ya itu Mas Rando ya. Iya, oke. Dan waktunya udah habis, tidak terasa ternyata ya. Oke. Terima kasih Bu Ida sudah hadir di Suara Salam Sejahtera, Bapak Yusuf, Ibu Tika, terima kasih ya.